Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam ketiga Lembaga Keuangan Syariah Bank, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pegadaian syariah. Seperti umumnya pegadaian, bahwa kita menjaminkan sebuah barang, kemudian juga dalam jangka waktu tertentu ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, itu dalam 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan dan seterusnya. Akan tetapi dalam pembahasan kali ini adalah kita akan membahas tentang pegadaian syariah. Apa persamaan dan perbedaannya dengan konvensional? Nanti dalam sesi terakhir kita akan paparkan perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Baiklah saudara, kita memasuki untuk slide berikutnya, yaitu tentang pengertian pegadaian syariah. Dalam fikih muamalah, perjanjian gadai disebut dengan ran. Istilah ran secara bahasa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan suatu untuk dijadikan jaminan hutang. Sedangkan pengertian gadai menurut hukum syariah adalah menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari orang tersebut. Itu adalah salah satu dari pengertian daripada pegadaian syariah. Berikutnya saudara, kita melihat dari sisi rukun dan syarat gadai itu sendiri. Rukun dan syarat gadai syariah adalah, yang pertama adalah rukun, yaitu orang yang berakad. Pertama yang berhutang atau rahim, kemudian yang kedua yang berhutang atau pemilik modal disebut juga sebagai mutahin. Kemudian sighat artinya ijab kabul ya. Kemudian harta yang dirangkan itu istilahnya marhum. Dan yang D itu pinjaman atau marhum bih. Yang kedua adalah syaratnya. Nah, syarat daripada gadai syariah itu adalah, pertama, akad tidak mengandung syarat fasik atau batil seperti mutahim atau pemilik modal, mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Kemudian murhim bin atau pinjaman, pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahim. Kedua, pinjaman bisa dilunasi dengan barang yang dirangkan. Kemudian yang ketiga, pinjaman itu jelas dan tertentu. Syarat yang ketiga adalah marhum atau barang yang dirangkan bisa dijual dan nilainya sama dengan pinjaman. Lantas memiliki nilai, kemudian jelas ukuran, jumlah dan sifatnya, dan yang D adalah milik sah dan penuh dari rahim. Yang keempat adalah jumlah maksimum danaran dan nilai taksir barang yang dirangkan. Yang kelima, syarat yang kelima adalah ran setiap bulan dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, dan biaya keamanan. Jadi per bulannya itu ada biaya-biaya harus dipenuhi. Salah satunya adalah tadi biaya asuransi, biaya penyimpanan, dan juga biaya keamanan. Bagaimana implementasi akad ran dalam pegadaian syariah? Nasabah menjamin barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan, bisa dalam bentuk uang, dana, atau ya dan sejenisnya. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan tersebut. Yang ketiga, pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan, dan biaya administrasi. Selanjutnya adalah pegadaian syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan. Kemudian nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang 1 kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai,
maka Pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjamannya. Dan keenam adalah Pegadaian mengembalikan harta benda yang digadai kepada pemilik nasabah. Lantas apa saja sih perbedaan konvensional dengan syariah untuk Pegadaian ini? Baiklah, kita bahas satu persatu. Pada konvensional didukung oleh suatu akad, yaitu namanya perjanjian kredit. Nah, sedangkan di dalam Pegadaian syariah didukung oleh dua akad, yaitu akad ijarah dan akad ram. Selanjutnya adalah sumber dana dari bank umum dan lembaga keuangan umum untuk konvensional. Sedangkan di Pegadaian syariah adalah sumber dana dari bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Berikutnya adalah untuk konvensional, gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Sedangkan di dalam Pegadaian syariah, ram dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan yang sewajarnya. Kemudian dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Sedangkan di dalam Pegadaian syariah, ran berlaku pada seluruh benda, baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kemudian mengenai bunga atau sewa modal, Pegadaian konvensional mengenakan bunga dan sewa modal terhadap nasabah atau uang memperoleh pinjaman. Sedangkan dalam ran tidak ada istilah bunga. Berikutnya adalah dalam konvensional, hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang ada di Indonesia disebut Perum Pegadaian. Sedangkan di Pegadaian syariah, ran menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Menarik bunga 10-14% untuk jangka waktu tertentu maksimal 4 bulan plus asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Sedangkan di Pegadaian syariah hanya memungut biaya termasuk asuransi barang sebesar 4% untuk jangka waktu maksimal 2 bulan. Jika jangka waktu 4 bulan itu bisa terus diperpanjang selama nasabah mampu membayar bunga untuk di konvensional. Sedangkan di syariah adalah bila lewat 2 bulan nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang 2 periode. Jadi total waktu maksimal 6 bulan. Itulah perbedaan dari konvensional dan Pegadaian syariah. Dan berikutnya adalah di dalam Pegadaian konvensional, istilah-istilah yang digunakan adalah gadai, pegadaian, nasabah, barang pinjaman atau pinjaman. Sedangkan di Pegadaian syariah adalah istilah-istilah tersebut ran, murtahin, rahin, marhun, dan marhun. Kemudian untuk produk dan jasa di Pegadaian konvensional adalah Pegadaian KCA atau kredit cepat aman, kemudian Pegadaian kreasi, kredit angsuran fidusia, Pegadaian Kresna atau kredit serbaguna, Pegadaian Krasida, kredit angsuran sistem gadai, Pegadaian Krista, Pegadaian KPJG, Pegadaian Kremada, dan Pegadaian investasi. Sedangkan di dalam Pegadaian syariah, produk dan jasa itu adalah Pegadaian ran atau gadai syariah dan Pegadaian aran usaha mikro. Demikian saudara-saudara sekalian untuk mata kuliah kali ini, yang kita mengambil tema adalah tentang Pegadaian syariah. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dapat membawa manfaat untuk kalian. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan lakukan di dalam pertemuan top line tentunya. Dan untuk membahas topik berikutnya adalah kita bertemu di dalam pertemuan yang keempat nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.